shorty, mismatch bitch. That was way before you know me. Got a lot of love, but you better save it for me. We play games of love to avoid the depression. We've been here before, and I won't be a big. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view, I'm going under in this time. I feel there's no one to see. It's all and nothing really got away. You're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you know the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under in this time. I feel there's no other time. Baik, karena waktu sudah menunjukkan 15:31, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sore, Kak Akbar Fairuzadi, selaku pemateri kelas desain pada hari ini, serta selamat sore teman-teman semua yang telah mengikuti desain kelas Humanera tahun 2021. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat, walaupun melalui via daring. Saya, Fatimah Lina Kusuma Rahayu, selaku MC akan memandu jalannya acara pada kelas pertama dari desain kelas Humanera tahun 2021. Acara ini merupakan acara pertama dari serangkaian program kerja desain kelas Humanera. Untuk kelas hari ini mengusung materi berupa desain poster. Berikut ini saya bacakan susunan acara pada hari ini. Untuk yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan ketua pelaksana. Yang ketiga, pembukaan oleh moderator. Yang keempat, pemaparan pemateri. Yang kelima, sesi tanya-jawab. Dan yang terakhir, penutup. Mari kita buka kelas pada hari ini dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Untuk itu, berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Selanjutnya yaitu ada sambutan dari Ketua Pelaksana Desain Kelas Humanera. Kepada Raden Alvanda Faris Nugroho, disilahkan. Oke, terima kasih Fatimah Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman semua yang sudah hadir. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman partisipan yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara Desain Kelas Humanera 2021 ini. Dan terima kasih banyak untuk Kak Akbar Fairuzadi yang dapat menyempatkan waktunya untuk menjadi pemateri di acara Desain Kelas Humanera 2021 ini.
Desain Class Human Era 2021 ini akan diadakan sebanyak 4 pertemuan. Yang pertama itu pada hari ini, tanggal 17 April 2021, selanjutnya di tanggal 24 April 2021, lalu di tanggal 30 April, dan yang terakhir di tanggal 1 Mei 2021. Nah, khusus untuk di tanggal 1 Mei nanti akan diadakan penutupan acara dan pengumuman pemenang lomba desain poster. Jadi sebelumnya saya akan memberitahukan bahwa selama 4 pertemuan di acara desain kelas ini akan diadakan lomba desain poster yang nanti semua partisipan yang ada di sini diperbolehkan untuk mengikuti lomba tersebut dan tentunya dengan hadiah yang menarik. Selanjutnya saya berharap acara desain kelas Human Era 2021 ini akan memberikan kepada kita semua berbagai wawasan, ilmu, dan perspektif baru mengenai digital designing, khususnya poster desain yang dapat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, dan pesan dari saya untuk para partisipan di sini untuk dapat memperhatikan materi yang disampaikan, dan semoga semuanya dapat enjoy dalam acara ini. Dan di saat sesi tanya jawab nanti, semoga teman-teman dapat ikut aktif bertanya, karena selagi ada kesempatan untuk mendapatkan ilmu seperti ini, alangkah baiknya kita gunakan semaksimal mungkin agar ilmu yang didapat bisa 100%. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk host, mungkin bisa dimulai. Oke, selanjutnya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih kepada host yang bertugas pada hari ini yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan acara ke sesi berikutnya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada para peserta desain kelas pada hari ini, yang tentu pastinya sangat antusias untuk mendapatkan ilmu pada forum kali ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Raden Muhammad Rizky Pratama, selaku moderator pada sore hari ini yang akan memandu acara diskusi pada hari ini. Semuanya gimana kabarnya? Pak, sehat-sehat semua aja? Sehat nggak semuanya? Alhamdulillah sehat. Semoga sehat semuanya ya. Sehat-sehat. Ya, tidak lupa juga saya mengucapkan kepada teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasanya. Baik, kembali ke topik pada hari ini. Di era sekarang ini kan kita pastinya tahu bahwa elemen visual itu dari desain yang menarik itu sangat penting. Misalnya poster. Poster biasanya dibuat untuk memberikan informasi ke orang-orang, entah itu untuk datang ke sebuah event acara, dan sebagainya. Nah, timbul satu pertanyaan sederhana nih. Bagaimana cara membuat poster? Nah, maka dari itu kami akan membagikan informasi yang menarik bagi teman-teman seputar desain poster yang akan disampaikan oleh pembicara kita. Nah, sebelum masuk ke pemaparan materi, izinkan saya membacakan CV singkat dari pemateri kita. Beliau bernama Akbar Fairuzadi, beraktivitas sebagai mahasiswa di Universitas Brawijaya, angkatan 2019, program studi PWK, mempunyai keahlian mengoperasikan program studi seperti ArcGIS, Adobe Photoshop and Illustrator, Adobe Premiere Pro, dan Adobe After Effects. Sekarang menjabat sebagai Team Leader of Digital Creative dalam organisasi ISEC, yang sudah tentu sangat expert dalam materi kali ini. Nah, marilah kita sambut pemateri kita pada sore hari ini, Kak Akbar Fairuzadi. Halo, selamat sore semua. Gimana kabarnya Kak Akbar? Baik, baik. Oke. Tentu Kak Akbar udah siap dong untuk membagikan materi pada teman-teman kita pada sore hari ini? Oke, udah siap dong pastinya. Oke, sebelum masuk ke pemaparan materi, aku ingin bacain rules dulu ke teman-teman. Sebelumnya, peserta wajib menonaktifkan mic-nya dan hanya boleh menyalakan kamera saja. Kemudian Kak Akbar akan memaparkan materi selama 55 menit.
Kemudian setelah itu para peserta dipersilakan untuk bertanya dengan menggunakan fitur raise hand. Setelah saya persilakan, peserta yang saya tunjuk boleh untuk langsung menyalakan mic dan menanyakan pertanyaannya. To the point saja. Oke teman-teman, tanpa membuang waktu lagi, kepada Kak Akbar, persilakan untuk menyampaikan materi. Oke, terima kasih host. Terima kasih juga buat kesempatannya dari teman-teman himpunan. Aku boleh langsung share screen aja ya kalau gitu. Oke, ini udah kelihatan ya? Sudah Kak, udah kelihatan. Oke, selamat sore semuanya. Aku hari ini bakal nyampein, sebenarnya nggak hari ini doang, tapi beberapa hari ke depan dan minggu-minggu ke depan aku juga bakal nyampein soal topik utama kita, yaitu poster design di desain kelas Humanera ini. Jadi, ya perkenalkan aku Akbar, dan buat di episode pertama ini, atau di pertemuan pertama kita ini, aku akan bahas tentang intro into design, kayak what we need to know, atau hal-hal yang perlu kita pahamin dulu nih sebelum kita mulai masuk ke lebih spesifik di poster design nantinya gitu. Oke, aku perkenalkan diri aku sekali lagi. Perkenalkan, nama aku Akbar Feruzadi. Aku mahasiswa di Urban and Regional Planning atau PWK angkatan 2019, dan saat ini menjadi tim leader dari digital kreatif di ISEC Universitas Brawijaya. Dan aku sebenarnya baru menjabat dari tahun ini buat di digital kreatif, dan di sebelum-sebelumnya itu aku bergerak di bidang desain juga nih buat di ISEC itu sendiri. Nah, mungkin nanti kalian boleh connect nih ke Instagram aku atau ke LinkedIn aku. Misalkan nanti ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut selepas dari forum di saat ini gitu. Jadi feel free aja guys, misalkan kalian mau nanya lebih lanjut atau ada mungkin mau curhat soal desain tuh boleh banget langsung reach out ke aku aja melalui LinkedIn atau di Instagram gitu. Oke. Nah, hari ini aku mau ngomongin apa aja. Aku bakal mulai dari yang aku udah bilang tadi, the important intro into graphic design. Yang menurut aku, hal-hal ini adalah hal-hal esensial yang perlu kalian pahamin dulu nih, sebelum mulai masuk ke graphic design yang lebih spesifik atau yang lebih high level atau berikutnya gitu. Jadi pertama ada instrumen dari desain itu sendiri, terus soal warna, typography, layout dan composition, picture atau gambar, dan juga beberapa extras yang bakal aku selipin nih selama materi ini berlangsung gitu. Oke, lanjut. Nah, aku ada expectation setting atau kayak ekspektasi aku terhadap kalian sebagai audience. Mungkin kalau buat sekarang boleh on cam dulu kali ya, biar aku merasa lebih rame nih dan juga vibes-nya lebih enak, lebih kerasa kita dalam satu ruangan nih walaupun lagi pandemi dan virtual gini gitu. Jadi tolong banget teman-teman yang bisa on cam, tolong on cam dulu biar kerasa ramenya. Nah, terus buat expectation setting yang lain, aku mau kalian merasa comfortable dulu nih atau merasa nyaman. Soalnya aku juga dapat insight sedikit dari teman-teman panitia, dibilangnya kalian tuh pengen yang santai gitu, bisa sharing-sharing soal desain sama aku, dan juga bisa nggak serius-serius amat dalam materi-materi ini. Jadi make yourself comfortable, bikin kalian nyaman, terus be active, karena nanti dari beberapa bagian presentasi ini aku juga bakal ngajak kalian buat partisipasi gitu. Jadi kita ada two-way communication-nya, bisa ngobrol walaupun lewat layar kaca gini gitu. Terus pay attention, jadi perhatiin dari awal hingga akhir, soalnya aku rasa ini penting banget sebagai basic atau dasar buat kalian bisa mendesain nantinya. Terus if you have any questions, feel free to drop through the chat box. Jadi boleh langsung chat aja nih, misalkan kepikiran suatu pertanyaan, nanti bisa langsung drop di chat aja, biar kalian nggak lupa juga buat nantinya. Gitu. Terus jangan lupa buat take notes atau nyatet dari materi-materi yang aku sampaikan gitu. Oke, kalau gitu aku harap ini bisa dipenuhi selama kita ada di forum ini. Oke. Nah, sebelum aku mulai, aku mau kalian join Slido dulu. Jadi buat yang belum tahu Slido ini, aku sebenarnya pengen nge-polling dulu nih, atau pengen tahu gambaran dari partisipan di sini. Kayak kalian tuh, pokoknya pertanyaan-pertanyaan soal desain lah ya, kalian boleh bisa buka slido.com dulu, terus masukin kodenya 262626. Aku bakal coba ganti share screen-nya.
Sebentar ya. Oke, ini udah kelihatan kan ya slido.com ya? Kelihatan nggak? Oke. Boleh guys dibuka dulu slido.com atau kalian yang pakai HP bisa scan QR dulu. Gitu. Oke, sambil nunggu. Kalian gimana nih puasanya hari ini? Lagi cukup berat mungkin atau kayak biasa aja? Kayak jam-jam sini tuh jam-jam rawan nggak sih sebenarnya, jam-jam yang udah mulai aus, mulai ngantuk, mulai lemas, mulai nggak ada energi gitu. Coba dong pada type ini di kolom chat. Pada gimana nih sekarang? Pada lemas atau masih semangat? Oh, kata Dava masih, kata Dava bener banget. Oh, berarti udah lemas nih Dava. Oh, pada lapar, berat. Waduh, berat tuh katanya. Oke. Semoga sesi aku bisa bikin kalian lebih semangat ya. Jadi nanti bukanya lebih lahap makannya gitu. Oke. Ini boleh konfirmasi nggak guys kalau udah join Slido-nya? Mungkin bisa type di kolom chat oke gitu. Biar aku tahu juga di Slido-nya pada masuk. Jadi bisa aku mulai. Aku tunggu sekitar semenitan lagi deh ya. Biar pada masuk dulu. Oke, lagi loading. Oke. Oke. Oh iya, buat hari ini kita santai aja ya guys. Anggap aja aku sebagai teman gitu, sebagai mentor buat ngajarin kalian. Jadi nanya-nanya santai aja, nggak usah terlalu serius, nggak usah terlalu kaku. Biar kita bisa santai juga gitu. Oke, pada udah nih ya. Kalau gitu aku start aja buat Slido-nya. Jadi aku bakal nyampein beberapa pertanyaan. Nanti kalian bisa langsung type in pertanyaannya. Oops, sorry, ini salah. Pakai yang ini guys, yang polling dulu. Nah ini dulu. Ini bukan yang di Q&A ya, di yang satunya lagi. Jadi pertanyaannya itu, dari skala 1 sampai 10, seberapa jauh sih kalian bisa paham soal desain nih? Sejauh ini udah paham berapa nih? Mungkin masih ada yang 1 sampai 3 yang baru banget mau mulai nyoba desain-desain, atau mungkin ada yang udah 10 atau 9 yang udah merasa advance, atau mungkin magang di perusahaan tertentu gitu. Oke, oh ini udah pada masuk nih, ada 4. Ada yang 7,5. Oh ini mungkin yang 6, 7 ke atas atau sampai 8 itu yang udah cukup paham ya, tapi pengen mengeksplor lagi nih ilmunya. 3, 5, 2, 1. Oh 2. Oke. Wah beragam banget nih ya. Oke, 5, 3. Oke. Wah berarti bisa aku simpulin, kebanyakan masih ada yang di fase awal gitu ya, 1 sampai 5. Nih siapa yang ngisi 5, 7, 4, 3, 2 nih ya? Kayak udah expert banget nih, udah jago banget soal desain. Oke, berarti aku udah dapat gambaran sedikit nih dari polling ini. Kalau kalian tuh kebanyakan mungkin baru memulai atau baru tertarik nih soal desain dan pengen ngembangin lagi skill-skill kalian. Tuh. Oke deh, kalau gitu biar cepet aku lanjut ke question berikutnya. Nah, kalian sendiri pakai aplikasi apa nih buat desain? Mungkin ada yang jago di Photoshop, atau pakai Illustrator, suka gambar-gambar, atau mungkin sesimpel pakai Canva nih buat ngedesainnya. Canva. Oke. Itu capsule semua tuh ya, Canva. Mungkin ada yang pakai aplikasi lainnya dari yang udah aku sebutin tadi. Photoshop, oke. Oke, nih. Oh, PixArt. Bisa. Oke. Canva dan Photoshop. Oke, berarti bisa aku simpulin dominannya pakai Canva nih ya buat aplikasi desainnya. Oke. Dari aku sendiri, aku juga pakai Canva guys, dan Canva itu berguna banget buat quick design sebenarnya, buat desain-desain yang waktunya cepat dan butuh estetika yang bagus gitu dengan waktu yang singkat, itu berguna banget. Terus kalau aku sendiri ngembanginnya lebih ke arah Photoshop sebenarnya, karena Photoshop tuh lebih banyak hal yang bisa diutak-atik dan lebih detail. Tapi nggak apa-apa kalau pakai Canva juga. Gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir nih, satu lagi. Nah, dari kalian sendiri itu belajar desain dari mana nih?
otodidak kah, atau mungkin dulu pernah ikut kelas, atau mungkin dulunya SMK pernah ada kelas desain. Kalau dari aku sendiri, sambil cerita-cerita nih, aku belajar otodidak. Kan ketahuan lah ya dari jurusan aku perencanaan wilayah kota gitu kan, nggak pernah ada hubungan-hubungan desainnya sama sekali sebenarnya. Tapi aku sendiri yang pengen buat belajar desain gitu. Oke, SMA ada kelas desain. Mantep nih, dari SMA udah dilatih. Tuntutan proker, astaga. Ada juga nyata yang terpaksa nih buat belajar desain. Sebenarnya nggak apa-apa guys, kalau awal dari terpaksa, tapi lama-lama misalnya kalian nyaman dan oke gitu sama desain-desainan, itu bisa jadi soft skills kalian yang kalian kembangin gitu. Otodidak and YouTubers. Oke deh, aku udah bisa lihat nih, berarti dominan dari otodidak nih ya, belajar dari YouTube mungkin. Jujur aku sendiri juga dominan dari YouTube dan ikut webinar-webinar. Asal kalian rajin, kalian bisa guys. Jadi nggak apa-apa, nggak usah kayak minder mungkin karena belajar otodidak dibandingkan sama yang jurusan DKV mungkin atau jurusan desain, itu nggak apa-apa. Karena nantinya juga kalau skill yang kalian asah bisa lebih baik, itu juga bakal bersaing nantinya gitu. Ini siapa nulis Ivan Gunawannya? Oke. Aku pause dulu. Kalau gitu udah sih guys, ini buat slide-nya. Aku bakal masuk ke materi. Oke, sebenarnya ini buat lebih mengenal satu sama lain aja sih. Jadi antara aku dan kalian juga bisa saling mengenal satu sama lain gitu. Oke, full screen. Oke, thank you guys for the participation tadi buat slide-nya. Kalau gitu langsung aja aku mau masuk ke materi-materi yang bakal aku bawain hari ini. Jangan lupa buat take notes dan nanti be aktif selama sesinya berlangsung. Oke. Nah, seperti yang aku bilang tadi, hari ini bakal bahas hal-hal dasar atau essentials nih. Apa yang harus kita tahu dulu sebelum mulai desain-desain atau mengembangkan skill kita. Ada hal-hal yang harus kita tahu dulu. Dan ini aku kurasi atau aku kurit sesuai apa yang menurut aku penting dalam menyiapkan desain. Gitu. Nah, pertama tuh dari instruments dulu. Ini sebenarnya basic banget. Ada line, shape, form, sama texture. Sama balance juga. Nah, line ini kan bisa banget dikembangin ke arah mana aja nih dalam bentuk desain nantinya. Bisa jadi line yang berbelok-belok atau gimana. Pokoknya benar-benar itu basic dari sebuah desain sebenarnya. Terus shape juga. Shape menjadi penting karena dari shape-shape ini banyak banget yang bisa kita kembangin dan banyak bentuk-bentuk yang mungkin udah familiar buat kita sekarang. Contohnya kayak tanda stop ini. Itu kan dari bentuknya aja dan tinggal di warna merah, kita juga bisa nebak gitu kan tulisannya bakal stop. Atau bulat-bulat jadi icon segini kan, atau kita juga bisa kembangin shape itu jadi sebuah artwork yang di sebelah kanan ini. Terus ada form. Form ini sebenarnya kayak shape tadi, beda dia 3 dimensi. Ini bakal memberi kedalaman lebih dari desain kalian. Terus ada texture. Texture ini bisa membuat desain kalian lebih beragam dan juga membuat ada feel-nya gitu dari desain kalian. Dan bisa membuat lebih bervariasi desainnya. Nah, dari 4 hal tadi yang udah aku sampaikan, ini semua nggak bakal berguna kalau kalian nggak bisa menguasai yang poin kelima, yaitu balance. Jadi, menyeimbangkan antara 4 hal tadi. Nah, kenapa? Karena kalau terlalu banyak dari salah satu hal, desain itu akan menjadi sulit dipahami dan juga kayak kurang enak dipandang gitu. Jadi penting banget buat mengetahui bagaimana cara membalance desain ornamen-ornamen desain ini, instrumen-instrumen ini gitu. Oke, itu basically soal instruments. Terus ya, berikutnya aku mau mulai masuk ke colors dulu. Aku rasa udah cukup banyak yang paham ya soal colors ini, tapi aku juga bakal sharing beberapa hal yang mungkin aku harap bisa menjadi insights baru buat kalian, bisa menjadi pelajaran baru gitu. Nah, buat colors itu ada basic point sampai aku jelasin dulu. Pertama hue. Hue itu sebenarnya basically nama lain dari warna, jadi ya warna aja gitu. Terus ada saturation sama value. Buat saturation itu intensitas warna itu bisa subtle atau lebih warnanya mati atau pucat, dan juga bisa lebih vibrant. Dan satu lagi ada value. Value itu menentukan seberapa terang atau gelapnya warna. Nah, buat 2 poin ini aku jelasin di gambar yang sebelah kanan. Betul, sorry gambarnya agak burem. Dan ya bisa kelihatan kan value itu makin ke bawah dia makin gelap, ke atas makin terang, saturation, ke kanan makin vibrant atau makin berwarna, semakin kiri makin
pucat atau mati warnanya gitu. Itu soal basic points-nya soal colors. Nah, terus ini ada yang tahu nggak sih ini apa? Bulat terus ada berbagai macam warna, ini namanya apa nih? Ada yang udah pernah lihat atau ada yang udah menguasai malah nih? Tadi kan ada yang udah 3.000 ya. Dari 1 sampai 10 seberapa jago desain udah 3.000 nih. Ini kira-kira ada yang tahu nggak nih? Boleh dong type in di kolom chat. Apa nih namanya? Kena roda warna atau apa? Ada yang bisa nebak dulu nggak? Yuk, boleh yuk type in di kolom chatnya. Kira-kira apa nih? Ada beberapa warna nih ya. Color hue, masih kurang tepat nih. Tapi bener, ada color-colornya ya pastinya. Coba ada bisa nebak kan nih? Guys, jangan malu-malu. Di sini tidak ada wrong answer kok. Yang penting kita interaktif gitu. Color wheel, oke, color wheel. Nah nih ternyata udah ada yang cukup paham nih soal ini. Nah ini benar, ini adalah color wheel. Jadi ya basically ini adalah sebuah tool buat mempermudah kita dalam menentukan warna sebenarnya. Jadi diaturnya ini berdasarkan spektrum warna gitu kan muter. Nah pemakaian color wheel ini ada beberapa cara. Nanti aku bakal detailin di slide berikutnya. Kayak cara pemilihannya biar warnanya serap gitu. Oke, next. Nah, sebelum aku mulai ke tekniknya, color wheel itu sebenarnya ada beberapa warna. Beberapa jenis warna primary colors. Nah, di sini ada blue, red, sama yellow. Terus ada secondary color yang merupakan gabungan dari primary colors itu, ada green, orange, sama purple. Dan yang terakhir ada tertiary colors. Ini yang paling bawah atau campuran-campuran dari warna-warna sebelumnya. Itu ada amber, ada vermilion, magenta, dan seterusnya. Tuh, jadi ini sebenarnya tadi color hue udah bener, tapi itu merupakan ornamen dari color wheel ini. Jadi jawaban yang tepat itu color wheel. Gitu. Nah, masuk ke cara pemilihan warnanya itu ada beberapa teknik yang digunakan sebenarnya. Dan tekniknya itu sebenarnya di luar dari ini ada lagi. Tapi buat aku yang sering dipakai itu adalah 6 ini, yaitu monochromatic, analogous, complementary, split complementary, triadic, sama tetradic. Nah, itu bakal aku jelasin detailnya. Oke, buat monochromatic itu sebenarnya paling simpel, dia cuma ngambil satu warna, terus dari warna itu kita cuma mainin dari saturation atau vibrance tadi. Jadi cuma ke gelap atau ke yang lebih gelap atau ke yang lebih terang. Dan ya, pasti warnanya match atau sejalan. Dan dia ini paling gampang sebenarnya buat dilakuin. Dan dia bisa ngebawa vibrance, suasana yang tenang dan santai. Gitu. Ini buat monochromatic. Terus ada analogous. Nah, ini milih warna yang sebelahan. Jadi ini bisa ngambil 3 warna atau 4 warna. Dan ini juga sama kayak tadi, bisa kalian explore juga buat color saturation atau vibrance-nya. Dan sebenarnya kalau kalian ngambil teknik yang analogous ini tuh ngambil warna dari alam gitu, karena mereka sebelahan kan, dan udah pasti sepaket gitu. Contohnya yang aku ambil di sini tuh ada kuning, amber, sama orange kan. Nah itu tuh warna yang biasa kita lihat di langit siang hari atau di sore hari gitu, kalau mau sunset. Nah makanya dia enak dipandang atau emang udah sepaket gitu rasanya. Gitu. Nah kalau pakai teknik yang analogous ini, pastikan pakai kontras yang cukup kuat gitu. Jadi jangan pakai warna yang terlalu dekat atau yang nggak beda-beda jauh. Jadi coba dibikin kontras gitu. Terus pilih satu warna untuk mendominasi, yang kedua untuk mendukung, sama warna ketiga digunakan sebagai aksen atau yang paling minimal kalau kita pakai dalam desain gitu. Jadi tetap pilih satu warna yang dominan dari 3 atau 4 warna yang kita pakai gitu. Oke, lanjut ke yang complementary. Ini menggunakan warna yang berseberangan di dalam color wheel. Ini sama juga bisa kalian explore buat tone-nya. Terus complementary ini membuat kontras yang tinggi sehingga menciptakan tampilan lebih hidup, terutama misalkan digunakan dalam saturasi yang penuh dari 2 warna ini. Dan warna pelengkap sulit digunakan dalam dosis besar, tetapi bekerja dengan baik jika Anda memiliki suatu terlihat menonjol. Jadi
sebenarnya warna pelengkapnya itu bekerja baik kalau kalian ingin membuat sesuatu lebih pop out atau lebih menonjol dibandingkan bagian-bagian lainnya gitu. Dan sebenarnya ini kurang bagus buat dipakai untuk teks buat teknik yang komplementari ini. Terus dari komplementari itu juga ada split komplementari. Nah ini mirip sama yang tadi, berseberangan, tapi bedanya ngambil 2 ke kanan kiri gitu buat di bagian bawahnya. Tadi kan sama kan yang ngambil dari yang yellow juga, gitu kan. Nah, jadi dia ngambil warna dasar 1 dan ngambil 2 warna yang berdekatan sebagai pelengkap di bagian bawah gitu. Memiliki kontras yang lebih sedikit, jadi feel-nya sebenarnya kurang percaya diri gitu. Ini buat yang split complementary. Terus ada juga yang triadic. Nah, triadic ini ngambil segitiga di atas color wheel-nya ini. Jadi kalau diambil yang teknik ini, dia warna hasilnya tuh bakal striking atau mencolok. Dan harmoni warnanya cukup cerah meskipun menggunakan warna yang pucat. Nah, warna-warna yang kalian ambil kalau pakai teknik triadic ini harus disimbangkan dengan cermat. Jadi tetap juga ada partisipasi kalian dalam memilih warnanya gitu, kayak terang atau gelapnya, dan juga vibrance atau enggaknya gitu. Dan tetap biarin satu warna dominan dan gunakan 2 warna sebagai accent. Gitu. Terus berikutnya buat yang tetradik. Tetradik ini membentuk persegi panjang di atas lingkaran warna ini. Terus 4 warna yang disusun menjadi 2 pasangan yang saling melengkapi satu sama lainnya. Ini memungkinkan banyak variasi sih, karena kan lebih banyak warna yang dipilih, dan juga lebih cocok kalau membiarkan satu warna menjadi dominan. Terus perhatikan juga keseimbangan antara warna hangat dan sejuk dalam desain. Tuh. Jadi tetap pilih satu warna buat dominan dan warna lainnya sebagai komplementari atau yang buat bantuinnya. Gitu. Oke, sebenarnya itu soal color wheel. Nanti aku juga bakal share soal aplikasi yang bisa kalian pakai buat nentuin color wheel biar lebih gampang juga. Gitu. Nah, ini beberapa extra tips sih sebenarnya yang pengen aku sampaikan dalam pemilihan warna. Jadi kalau ada warna yang kontras dan jadi aneh ketika kalian lihat atau kalian gunakan, baiknya tone-nya itu disesuaikan gitu. Mungkin lightness-nya atau darkness-nya sama saturation dari warnanya itu sendiri. Jadi sebenarnya perlu juga guys dari feeling kalian sendiri atau pengalaman kalian sendiri tuh berperan penting juga dalam pemilihan warna. Jadi untuk skill pemilihan warna ini harus kalian kembangin seiring waktu dan banyakin latihan atau banyakin project-project yang desain gitu. Terus of course warnanya harus enak dipandang dan nggak terlalu kontras. Dan kalau ada teks harus mudah dibaca. Nah ini harus kalian pertimbangin juga. Coba gunakan warna kalian dalam teks gitu dan lihat hasilnya kayak gimana. Terus warna netral membantu untuk membuat desain lebih seimbang. Jadi jangan terlalu full colorful gitu, jangan all out semua warna kalian pakai. Tapi dilupain nih buat warna netral atau warna-warna dasarnya kayak putih, hitam atau abu-abu gitu kan. Nah, selain dari itu, tiap warna tuh juga punya makna sendiri. Warna terang itu lebih fun, of course, dan warna yang lebih desaturated itu lebih serius dan business minded. Ini bisa dilihat di sebelah kanan, brand color psychology. Ini kan udah cukup paham lah ya, udah cukup tahu buat soal yang kayak gini, yang exciting, friendly, optimist. Kayak contohnya di Coca-Cola. Coca-Cola itu kan ngambil warna merah kan. Dan itu emang dari brandnya sendiri, dia tuh exciting gitu. Emang dari iklan-iklan juga exciting. Jadi sesuai dengan brand psychology yang dia pilih, yaitu warna merah. Gitu. Oke. Next. Nah, terus dalam kalian ngembangin color palette, itu sebenarnya bisa juga guys nyontek dari desain atau lukisan mungkin yang udah ada, dan kalian pakai buat ngembangin color palette. Atau juga bisa dari gambar yang random. Mungkin kalian lagi jalan-jalan, terus ngambil foto gunung atau danau, atau mungkin sunset. Itu bisa kalian kembangin menjadi sebuah color palette. Dan itu nanti aku juga bakal share ada tools-nya gitu buat kalian dengan mudah bisa nentuin color palette dari gambar. Nah, ini contoh sebelah kiri ada lukisan. Ini lukisannya Van Gogh nih cukup terkenal. Terus di kanan ada pemandangan. Gitu. Nah, ini aku mulai masuk ke tools-nya buat memilih warna. Jadi kalau buat color wheel tadi, itu bisa pakai namanya Adobe Color. Itu benar-benar semua teknik dimasukin di sini sih, yang tadi aku sempat jelasin tuh.
Dan di sini tuh udah otomatis gitu dari komputer ya, kayak udah di setting. Misalkan di bawah ini, kan ada color hex nih, ada color code atau kode warna yang bisa kalian masukin. Nanti, misalkan kalian ada satu warna nih, pengen kalian kembangin, pengen nyari teman-temannya nih buat satu warna ini. Kalian bisa cari color hex-nya aja, masukin di salah satu kolom di bawah, terus baru milih deh color harmony rule-nya atau teknik yang mau dipakai itu apa. Kan ada analogous, ada monochromatic, kalian pilih yang mana. Terus nanti dia akan otomatis nyari warna yang sejalan dengan warna yang udah kalian masukin gitu. Dan juga misalkan kalian geser-geser warnanya itu, nanti dia juga bakal menyesuaikan. Jadi si wheel-nya ini di tengah-tengah, bisa kalian geser lebih ke tengah apa lebih keluar, nanti dia bakal nyesuaiin juga bergerak sesuai dengan apa warna yang udah dimasukin atau digeser itu. Gitu. Jadi ini bakal mempermudah banget buat kalian pakai color wheel tadi. Gitu. Berikutnya ada color hunt. Nah, color hunt ini sebenarnya udah ready to use color palette, jadi tinggal pakai doang, dan dia tuh dibikin sama orang yang udah ngekurasi warna gitu. Dan ini sebenarnya bagus banget buat dapet color palette yang lagi in atau yang lagi ngetren nih di saat ini. Karena kan dia modelnya tuh baru di post baru-baru ini kan, ini kelihatan kan kayak today, yesterday, 2 days ago, jadi benar-benar baru dari oven gitu, baru masih anget buat si color palette-nya ini, dan juga udah di like sama orang-orang di color hunt ini kan. Pasti yang pakai color hunt ini juga orang-orang desain gitu kan, jadi udah kelihatan nih mana color palette yang lagi tren atau yang bagus buat kalian pakai. Gitu. Terus di luar dari ini ada aplikasi buat ngekstrak warna dari gambar, kayak yang lukisan tadi atau yang gambar gunung tadi, itu namanya CSS Drive. Itu bisa kalian buka dan masukin foto, nanti dia bisa ke-develop buat color palette sendiri. Terus ada color palette generator. Nah, ini banyak banget aplikasi-aplikasi sebenarnya kalau di internet buat color palette generator. Ini juga sama, kalian masukin satu warna, nanti dia bakal ngerekomen warna lainnya yang sejalan dengan warna yang kalian masukin. Gitu. Oke. Ini kalau ada yang dibingungin langsung chat aja ya guys, nanti biar aku coba jawab. Oke. Sebenarnya udah tadi soal color, dan aku bakal masuk ke bahasan berikutnya, itu typography. Typography itu apa sih? Kira-kira kalian udah ada yang tahu belum? Kayak apa nih? Mungkin kayak art dalam menulis kata atau gimana? Atau mungkin ilmu ini dipakai di majalah atau di novel. Kalian tahu apa nih soal typography? Boleh dong type in nih di kolom chat. Sambil aku break sebentar. Oke, ini dari Anissa. Belum tahu nih. Mungkin dari yang lain, gimana guys? Kayak udah pernah dengar belum soal typography ini? Atau mungkin tanpa sadar kalian udah makin nih sebenarnya. Bisa jadi begitu. Oke. Kalau gitu sambil aku lanjut aja deh. Seni pembuatan teks biar lebih menarik. Bisa jadi benar. Oke. Oke deh, aku langsung masuk aja. Tapi sebelum aku masuk, ada gambar nih, ada dua. Dari dua gambar ini, which one do you prefer? Gambar mana yang kalian pilih gitu? Sebelah kiri yang lebih nyantai dan meme-meme gitu mungkin ya, lebih ke jokes. Dan yang kanan serius nih. Kalau dari enak dilihatnya nih, kalian lebih prefer yang mana nih? Yang kiri apa yang kanan? Coba boleh type in. Kanan. Oke. Obviously lah ya, ini udah jelas lah ya, pasti pilih yang kanan nih. Jadi, sebenarnya ada sesuatu juga di balik typography yang dipakai di sini. Kalau di kiri ini pakai font yang agak jadul, atau yang mungkin tahun-tahunnya tuh 2000-an gitu, bukan yang zaman sekarang atau yang timeless, yang dipakai dari kapan sampai sekarang pun masih tetap oke gitu. Jadi ini pakai font yang agak jadul, dan emang desainnya lebih yang meme-meme gitu sih, lebih ke arah fun. Nah, kalau yang kanan ini jelas banget kayak apa yang mau dia sampaikan. Kayak mungkin ini sebuah poster acara, dan ini dari perusahaan yang cukup gede guys, dari McKinsey & Company. Aku coba ambil. Dia itu ada campaign-nya di paling atas, kayak 360 learning views, terus dia juga hierarchy-nya jelas, kayak di bold buat judul utamanya, yaitu Interview with Matthew Smith, dan ada gelar atau bagian dari si speaker ini, si orangnya ini, dia bagian apa di McKinsey gitu. Tapi sorry, aku sebentar nih, kayak hujan.
Ditunggu sebentar ya teman-teman, mungkin ada gangguan tadi karena hujan. Oke, udah. Fun fact guys, rumah aku hujan, jadi gue harus ngangkat jemuran dulu. Sorry. Oke deh, kalau gitu aku lanjut. Ya, berarti bagus nih, kan udah prefer yang kanan, soalnya lebih rapi, terstruktur, dan tipografinya jelas. Tuh. Oke, next. Oke, jadi typography itu, penjelasan singkatnya itu adalah style atau penampilan dari suatu teks. Dan kalau menurut aku, itu sebuah art dalam bekerja dengan tulisan. Jadi kayak mengatur tulisan itu sebuah artnya gitu dalam menatanya. Dan ini penting banget dalam content delivery atau desain kalian nantinya. Nah, ini buat yang di bawah sebenarnya penjelasan yang detail banget dan aku nggak bakal sedetail itu sih. Jadi gitu guys, intinya kalau menurut aku tuh art dalam bekerja dengan tulisan. Gitu. Nah, aku bakal mulai bahas dari fonts dulu. Nah, fonts itu sebenarnya banyak banget jenisnya kan. Dan aku mau bahas ngerucut banget nih ke yang lebih simple. Itu ada 3 jenis font yang mau aku bahas. Dari 2 dulu nih, yang pertama ada serif sama sans serif. Jadi bedanya cuma dari garis di ujungnya nih, yang sebelah kanan nih. Jadi yang serif itu ada garis di ujungnya sama di bawahnya. Ini juga di bawah sama kan contohnya. Dan ini bisa ngebedain banget sama looks dari the whole tulisan gitu. Misalkan yang serif ini looks-nya itu didapetinnya lebih klasik dan cocok untuk project yang lebih tradisional. Dan dia aman banget dipakai buat di majalah atau koran. Jadi dia agak jadul atau udah lewat juga, tapi tetap timeless gitu dan cocok buat event-event yang mungkin formal gitu kan. Terus buat yang sans serif ini lebih modern, terus lebih mudah dibaca di layar dan di website, cocok untuk grafik sosial media gitu. Jadi dia ini lebih cocok buat kita pakai sekarang. Mungkin kalau kalian nge-post di Instagram atau buat web design atau buat bikin poster, ini adalah font yang buat kalian pakai dan cocok gitu. Tapi balik lagi ke konteksnya, misalkan acara serius juga nggak apa-apa buat pakai serif gitu. Tapi kalau dari aku prefer pakai sans serif karena lebih modern gitu. Oke. Nah, ini banyak banget anakan fonts atau font-font spesifik ya buat serif dan sans serif ini. Ini bisa kalian explore sendiri. Gitu. Nah, terus di luar dari 2 utama tadi, aku mau bahas tentang display fonts. Ini lebih ke yang artsy dan fungsinya lebih ke estetika sih sebenarnya. Lebih ke tema apa yang pengen kalian bawa gitu. Ini menggunakan display fonts biasanya. Dan contohnya tuh ada script, black letter, all caps, atau fancy. Nah, ini kalau kita lihat di sebelah kanan mungkin udah bisa kebayang ya kayak apa yang mau dibawa atau brand apa yang mungkin ngebawa font-font kayak gini. Kalau di bawah mungkin brand jeans atau brand restoran, terus yang di atas mungkin brand baju gitu. Jadi tergantung sama tema tertentu yang pengen kalian bawa. Itu kalau soal fonts yang display font ini. Nah, jadi di setiap font itu tadi udah kegambar dikit kan, banyak hal-hal yang bisa kita udah kebayang gitu. Mungkin ini font jadul atau font yang futuristik, itu kalian udah bisa nangkap sesuatu dari simple font yang ada gitu. Jadi kalau font itu menurut aku adalah sebuah bahasa sendiri dan masing-masing font punya makna atau kesan yang bisa kita tangkap. Dan ini semuanya berdasarkan dari pengalaman kita, dari feelings, emotion, sama associations kita. Gitu. Ini kan ada serif, kayak aku bilang tadi, lebih tradisional, terus sans serif, lebih modern, lebih clean. Ada jenis-jenis font lainnya juga yang aku bahas. Ya, ada yang display, ada script, dan ada modern. Gitu. Oke. Nah, ini buat beberapa font yang mungkin kalian udah langsung kenal nih begitu ngelihat. Kayak yang Vogue ini, tulisan Vogue, ini pakai font Bodoni. Jadi ini buat contoh aja sih guys, kayak feel-nya itu langsung didapat begitu kita pakai font ini. Ini Vogue, terus kayak Universe yang dipakai sama FedEx, ini lebih modern, dan kelihatannya lebih trusted, lebih kayak company-like atau biasa dipakai perusahaan. Gitu. Terus ada juga Didot. Nah, ini dipakai di Asia's Next Top Model. Ini lebih approach yang mirip-mirip sama Vogue tadi, lebih ke arah audiens perempuan mungkin, dan bisa dikembangin gitu dan sesuaikan. Nah,
Jadi penggunaan font itu, sebelum kita memilih font yang akan kita gunakan tuh penting banget buat kita paham image apa yang pengen kita buat atau yang pengen kalian bawa, atau yang mau kalian bentuk dari brand atau organisasi yang kalian bawa gitu. Itu penting banget buat tentuin dulu mau image-nya kayak gimana, dan berikutnya milih font yang sesuai dengan image kalian gitu. Nah, ini lebih ke perintilannya, fonts in use, atau penggunaan font secara detailnya. Jadi, dalam penggunaan font, jangan terlalu banyak font yang digunakan dalam satu desain. 1 atau 2 font aja itu udah cukup, kalau menurut aku. Jadi mungkin buat title-nya beda, terus buat isinya beda, itu udah cukup banget. Jangan terlalu banyak atau terlalu rame, nanti kalian bakal bingung sendiri, dan ntar bakal ada contohnya sih, aku bakal kasih lihat. Gitu. Dan bisa gunakan font style yang berbeda-beda untuk kombinasi yang lebih menarik. Gitu. Contohnya di sebelah kanan, ini sebenarnya pakai 3 tipe font, tapi tetap sejalan gitu, karena memakai jenis font yang mirip-mirip. Gitu. Oke, nah ini berikutnya typography delivery, atau gimana kalian menyajikan font-font ini, atau tulisan kalian. Dan ada beberapa poin yang pengen aku sampaikan. Ini pertama ada hierarchy sama leading. Jadi hierarchy ini kayak cara kalian mengarahkan mata membaca atau audience ke apa yang paling penting. Ini yang dijelas kayak header, subheader, sama body nih, kayak di sebelah kanan ini contohnya. Ini bisa dilakukan dengan cara penekanan yang berbeda-beda. Mungkin bisa beda font, atau dia di bold, atau jenis fontnya yang beda. Kan font tuh macam-macam, kan ada yang bold, ada yang semi bold, ada yang light tuh. Terus berikutnya ada leading. Nah, buat leading ini adalah jarak vertikal antar kalimat, jadi atas ke bawah gitu, atau line spacing. Ini membantu teks kalian bisa lebih mudah dibaca. Jadi ini penting banget kalau dalam penyajian poster, dan teksnya itu harus jelas kayak batasnya dan jaraknya tuh kayak gimana. Jadi bisa kebaca dengan jelas, karena kan poster itu isinya banyak dan bentuknya gede gitu kan, harus dijelasin juga hierarchy dan leading-nya. Gitu. Nah, ini ada 2 lagi, tracking sama kerning. Jadi buat yang tracking ini, sebenarnya jarak antar huruf dalam satu kata atau satu kalimat, ini bergunanya untuk estetika sebenarnya. Contohnya di sebelah kanan nih, yang kayak karakter spacing-nya 0 tuh segini, terus kalau ditambah 200 jadi agak jauh, dan seterusnya. Terus ada satu lagi kerning, ini jarak spesifik antar hurufnya di dalam satu kata, tapi ini biasanya udah bawaan font, dan bisa kalian kembangin, misalkan kalian mau bikin branding atau mungkin desain-desain yang butuh fontnya tuh menjadi lebih gede, atau jadi the main character dalam desainnya kalian. Gitu. Jadi boleh kalian mainin kerningnya, jaraknya dideketin atau dijauhin. Gitu. Ya, ini buat kerning, jadi spesifik antar hurufnya tuh gimana jaraknya. Tuh. Jadi kesimpulannya, penggunaan tipografi yang tepat dapat memberi kesan desain yang wow atau yang biasa aja. Jadi pemilihan font tuh sangat penting, terus penaruhannya dengan poin-poin tadi, yang hierarchy dan lainnya, itu bakal penting banget dalam menentukan desain kalian tuh bakal wow atau yang biasa aja gitu. Oke, lanjut ke layout and composition. Oke. Jadi apa yang dampak yang didapatkan atau hasil dari layout dan composition itu? Jadi ini bisa membuat desain kalian lebih terstruktur dan mudah dipahami. Jadi layout tuh kayak penempatannya, composition tuh kayak ornamen-ornamen apa aja yang pengen kalian masukin ke dalam desainnya itu. Gitu. Oke. Dan dia mencakup apa aja? Dia mencakup dari margin di pinggiran poster kalian mungkin nantinya, sampai isi konten kalian, kayak jarak antar kata-kata atau ornamen dalam posternya itu. Jadi dari margin yang gede di pinggir sampai details dari konten kalian. Gitu. Oke. Nah, buat layout dan composition ini, ada 5 poin yang mau aku tekenin. Itu soal proximity, white space, alignment, contrast, sama repetition. Jadi 5 hal ini harus kalian perhatiin dalam layout dan compositioning.
Nah, pertama ada proximity, itu menggunakan ruang visual untuk menunjukkan hubungan dalam konten kalian. Jadi contohnya ini aku coba ambil dari Netflix. Dia tuh ada main title dari series ini Money Heist, terus di bawahnya ada sinopsisnya. Dan ini kerasa kayak satu buah kesatuan gitu karena proximity atau kedekatannya. Sesimpel kedekatannya dan jaraknya yang jelas antar ornamen-ornamennya. Terus yang di bawah juga gitu. Jadi sebenarnya ini bisa diterapin di berbagai macam jenis desain gitu, dari web design dan Netflix ini sampai kalian nanti ngedesain poster tuh juga kepake buat si proximity ini. Gitu. Oke. Nah, terus berikutnya ada white space. Jadi white space ini jarak antara konten, antar barisan dan margin di sekeliling desain. Ini buat contohnya kayak udah jelas banget ya kalau yang kiri ini lebih jelas daripada yang sebelah kanan. Karena dia ornamennya lebih simpel, tidak mengganggu tulisan atau sesuatu yang pengen disampaikan dalam desain itu. Sedangkan yang kanan tuh terganggu dengan kayak ornamen-ornamen di belakangnya. Dan sebenarnya nggak ada teknik paling pas kalau menurutku untuk menggunakan white space ini. Jadi harus kalian feeling gitu, harus bisa sensing kira-kira seberapa space yang cukup buat membuat konten kalian jelas gitu. Dan sebenarnya tujuan dari white space ini untuk memisahkan bagian yang berbeda dari desain kalian dan memberi ruang bernafas buat konten kalian supaya nggak terkesan sempit. Nah, ini abis ini aku bakal nyoba ngasih contoh sih gimana white space yang kurang gitu atau desain yang menjadi sempit dalam tanda kutip. Gitu. Oke, ini buat white space. Nah, berikutnya alignment, ini lebih simple. Jadi basically cuman keselarasan antar bagian desain, ini cuman lurus atau enggaknya, tapi ini berpengaruh banget. Kayak contohnya suatu kelompok teks atau gambar terbatasi sama garis yang tidak terlihat. Gitu. Kayak di kanannya kita udah bisa ngebayangin kan ada batas garis di kanan dan kirinya. Sedangkan ada satu yang nggak align atau nggak lurus gitu. Tanpa alignment yang tidak konsisten bisa membingungkan audiens yang melihat. Gitu. Berikutnya ada kontras. Nah, kontras yang di sini beda sama yang sebelumnya tadi yang soal warna. Kalau di sini tuh lebih ke kita membuat sesuatu berbeda di dalam desain kita biar orang tuh tertuju ke sana pandangannya atau matanya. Jadi membantu highlight sesuatu dalam desain kita dan bisa menjadi perhatian bagi audiens kita. Nah, dalam membuat kontras ini bisa dilakukan dengan pemilihan warna atau pembedaan ukuran atau font yang digunakan itu berbeda. Jadi penekanannya bisa dilakukan dengan berbagai cara atau bisa kalian underline gitu di dalam teks nantinya. Gitu. Terus kontras juga ada kaitannya sama hierarki. Jadi dia bisa nentuin ke mana dulu nih kita sebagai audiens ngeliat posternya. Tuh, gitu. Oke. Nah, ini juga penting. Yang tadi itu ada repetition. Jadi, setiap desain harus punya looks yang mirip atau sama, dengan menggunakan elemen desain yang sama atau mirip. Jadi, ini sebenarnya lebih ke arah branding sih. Branding dari sosial media kalian, atau mungkin dari event kalian secara keseluruhan, kayak tema apa yang dibawa, itu brandingnya harus konsisten. Konsisten dan tetap pakai instrumen-instrumen yang sama, atau ornamen yang sama. Dan penting banget buat kalian pakai warna yang sama. Jadi biasanya kalau aku, misalkan ada start suatu project atau mau bikin suatu brand dalam social media atau brand suatu organisasi, itu harus bikin guidebook-nya atau panduan nih, bagaimana brand kita mau dipersif sama orang, mau dilihat sama orang kayak gimana, dan kita mau ngebawa bentukan desainnya kayak gimana, itu penting banget buat ditentuin di awal biar tetap konsisten sampai akhirnya. Karena itu penting banget dan membuat brand kalian gampang dikenali gitu di luar sana. Gitu. Ini aku coba ambil contoh itu dari Instagramnya Lingkaran. Karena dia tuh kontennya bagus-bagus dan dia nunjukin konsistensi atau repetition-nya ini dengan ngasih gambar kartun nih. Kartunnya tuh selalu berulang di setiap feeds-nya dia. Jadi walaupun ya kalau aku buka cuma satu post,
Dan aku nggak lihat dari view feeds ini, aku udah tahu kalau itu konten dari lingkaran. Karena warna-warnanya, terus juga ornamennya, itu sama. Dan bisa langsung kita kenalin. Gitu. Jadi penting banget buat repetition supaya brand kalian juga dikenal. Gitu. Oke, ini buat contohnya. Yang kini aku coba ambil contoh yang lebih simpel, yaitu menu. Kayaknya kalau menu ini udah jelas banget apa yang di-highlight gitu kan. Kita bisa detailin nih kayak judul nama makanannya, terus juga harganya, terus dia juga ngasih bintang-bintang kayak apa yang direkomend dari restorannya. Dia juga ada special menu yang dibedain gitu. Jadi lebih pop out daripada pilihan-pilihan lainnya gitu. Itu buat contoh bagusnya. Nah, buat contoh yang kurang bagus itu di sebelah kanan nih. Ini sebenarnya cukup besar brandnya, majalah Cosmo Girl. Dan dia itu sebenarnya udah bagus. Aku ngelihat ada konsistensinya dalam sini, kayak warna yang digunakan tuh nggak jauh-jauh atau itu aja. Tapi jenis fontnya tuh dipakai banyak banget. Jadi ini yang aku bilang tadi, white space-nya kurang dan membuat konten tuh kelihatan kerasa sesek gitu. Kayak kurang ruang bernafas buat kontennya. Sebenarnya udah bagus nih, kayak orangnya coba dihindarin. Tapi tetap aja ini terlalu banyak informasi buat ditaruh di satu cover majalah gitu. Jadi tetap konsisten tapi penyampaiannya kurang bagus. Itu sih. Oke, itu buat example-nya. Nah, berikutnya aku mau bicara soal picture. Ini soal kalian milih gambar apa yang pengen kalian masukin atau kalian pakai di dalam desain kalian nantinya. Nah, aku coba ambil dari campaign-nya United Nations Women nih, sebelah kiri. Ini sebenarnya kalau misalkan nggak ada tulisan tulisan ininya nih kayak search box-nya atau yang kecil ini, kita udah tahu kayak nih orang tuh serius gitu. Ini adalah foto yang mencoba ngambil emotion dari orangnya. Gitu. Nah, ini kan udah jelas banget kan fotonya cewek yang kelihatannya agak disappointed gitu dengan stigma-stigma yang didapatkan nih dijelaskan dari tulisannya kayak woman cannot drive, woman cannot be trusted, woman cannot speak in church. Itu kan simple things yang harusnya udah terpenuhi gitu kan dari seorang wanita dan dia mukanya kayak serius gitu. Jadi penting banget buat pemilihan gambar dalam graphic design kalian. Ini kan jelas juga nih kayak woman cannot accept the way things are. Jadi kayak banyak banget pemikiran orang lain di luar sana yang nggak bisa diterima nih sama perempuan gitu. Jadi dapat banget sih buat contoh graphic design dari UN Women ini. Gitu. Nah terus kalau dalam using a good picture itu, aku ada 4 hal yang pengen aku tekenin itu. Pertama ada sharp, terus clear, distinct atau unik, sama memorable. Tuh. Nah, buat sharp itu pastinya foto yang kalian pakai harus HD atau high definition, harus yang quality-nya bagus dan gede gambar yang kalian pakai, jadi nggak pecah. Nah, buat foto-foto kayak gini bisa kalian ambil dari free stock foto atau bahkan beli stock foto. Tapi kalau dari aku, rekomend kalian buat pakai Unsplash atau Pexel karena biasanya aku ambil dari sana. Dan foto-foto ini juga bisa jadi lebih bagus kalau kalian ada minat fotografi mungkin, jadi bisa ngambil HD foto yang benar-benar hasil kalian sendiri. Gitu. Ini aku ambil contoh dari Nike. Ini sudah ada ada cerita di balik foto ini. Dia itu yang ada di foto ini adalah si Caitlin Kaepernick kalau nggak salah namanya. Dia orang NFL dan dia itu mencoba membuat gerakan untuk melawan rasisme di Amerika gitu. Jadi Nike coba ngangkat ini dan jadikan sebuah iklan gitu. Believe in something, even if it means sacrificing everything gitu. Jadi dia mencoba menaruh value dia di dalam orang ini. Gitu guys. Jadi foto itu bisa menggerakkan banget dalam graphic design kalian. Gitu. Terus fotonya itu harus clear. Clear gimana? Maksudnya tuh jangan sampai terhalang grafis atau jadi nggak jelas. Kayak contoh tadi yang majalah itu kan ketutupan banyak tulisan-tulisan, jadinya nggak jelas kan. Dan kita juga bingung membaca yang mana dulu. Gitu. Jadi pesan dari gambar juga jelas. Ini aku coba ambil dari konten Authentic dari Isaac. Dia itu kan kayak ngejelasin our past events. Jadi gambarnya orang nonton sesuatu nih, dan itu nggak terhalang. Gitu. Jadi tetap clear gambarnya. Gitu, soal clear. Terus distinct atau unik. Nah, aku nyaranin kalian buat pakai foto yang unik
supaya terasa berbeda dengan desain-desain atau brand lainnya. Jadi ada keunikan tersendiri buat brand kalian yang kalian mau kembangin gitu. Ini aku coba ambil contoh dari Heinz nih, brand saus tomat, dan dia ngambil foto yang udah diedit sebenarnya sih ya, tapi ini bagus sih, bisa menggambarkan produk dia dalam cara yang baru gitu dan unik. Gitu. Ini juga penting banget buat branding biar kalian bisa diingat buat brand atau acara yang pengen kalian sampaikan. Gitu. Oke. Terus pilih foto yang memorable atau foto yang akan diingat atau nyangkut di kepala audiens. Jadi memorable bisa dengan gambar yang kalian pilih, yaitu fotonya mungkin yang dramatis atau yang ada hal-hal unik di dalamnya, atau kalian bisa menambahkan preset atau settingan tersendiri buat foto kalian yang itu dipakai di setiap foto desain kalian atau setiap desain yang kalian pakai. Jadi foto itu selalu pakai fill yang sama atau preset yang sama. Maksudnya itu preset tuh kayak filter. Jadi misalkan foto kalian kemerahan atau kebiruan dan itu dipakai di setiap desain yang kalian bikin. Nah, itu bakal bikin desain kalian memorable atau gampang diingat dan menjadi konsisten ke depannya gitu. Ini juga ngebantu buat brand kalian lebih dikenal. Gitu. Aku coba ngambil contoh dari yang Yutantik lagi. Mungkin ini fotonya tuh, sebenarnya konten ini adalah konten dari Yutantik yang pindahan sosial media. Jadi gambarnya orang pindahan, terus aku juga pakai preset buat di setiap fotonya, jadi dia memorable, dan itu bakal bisa membuat konten kalian lebih gampang diingat. Gitu sih. Oke. Sebenarnya ini udah ada di akhir dari sesi yang aku sampaikan. Ini ada beberapa ekstras yang pengen aku sampaikan, yaitu dalam finding inspirations atau proses kalian nih nyiapin sebuah desain, itu bisa ke inspirational webs atau inspo webs. Itu ada Behance, Dribbble. Dua ini isi itu benar-benar dari graphic designer yang profesional, atau yang mereka mungkin kerja di corporate atau dia freelance, tapi benar-benar orang yang profesional. Jadi buat desain-desainnya itu benar-benar yang tekniknya tinggi, tapi juga bagus. Jadi bisa kalian ambil referensi dari situ. Dan dalam aplikasinya tuh kalau nggak salah yang Behance tuh dia bisa kelihatan aplikasi apa aja yang dipakai buat ngedit gambar tersebut. Jadi kalian kalau misalkan mau nyoba-nyoba nanti bisa lebih gampang gitu. Kalau Pinterest, aku rasa semua orang udah tahu dan ini udah paling umum. Kalau di sana kayak lebih ke free posting gitu sih. Jadi siapa aja bisa nambahin. Gitu. Jadi kalau pengen yang lebih curated atau yang lebih rapi itu bisa di Behance atau Dribbble. Itu dan dua-duanya gratis. Terus creative flow. Ini juga terkait gimana kalian ngebuat konten. Sebenarnya ada banyak cara dalam nyiapin atau ngebuat inspirasi dalam menyiapkan konten. Kalian harus nyari soft spot kalian, tempat kalian yang nyaman gitu untuk membuat konten. Kayak kalau aku sendiri tuh biasanya aku ngetik dulu, kayak misalkan Instagram carousel yang banyak slide-nya itu aku ngetik dulu, kayak poin-poin apa yang pengen disampaikan, terus urutannya gimana, dan coba buat cari ilmu yang ada gitu buat nyampein kontennya. Misalkan kalau di konten carousel tuh ada namanya AIDA. Jadi itu AIDA tuh basically kayak urutan dari isi kontennya. Kan ada A-nya tuh attract, terus I-nya inspire, terus D-nya tuh desire, sama A-nya tuh action. Jadi pertama dibikin tertarik dulu dengan attract-nya dari konten itu, jadi orang tertarik buat buka, terus di-inspire sama desire itu dibikin mereka tertarik atau mendapatkan sesuatu gitu dari kontennya. Misalkan kontennya tentang produktivitas, kita baru ngejelasin inti-intinya dalam situ. Jadi mereka keisi nih ilmunya atau keisi apa yang pengen mereka cari gitu. Baru di akhirnya ada action-nya, apa yang harus mereka lakukan. Misalkan join suatu acara, atau mungkin bisa buat sharing gitu. Jadi ada struktur yang harus kalian pahami juga, biar konten yang kalian butuh nggak asal-asal aja, tapi ada pemahaman di balik itu. Sebenarnya aku bakal gali lebih dalam soal posternya itu sendiri atau cara buat poster tuh di minggu depan, di minggu berikutnya. Di sini aku bakal jelasin lebih ke hal-hal yang basic gitu. Nah,
dari Creative Flow, nanti kalau kalian udah nemu soft spot atau tempat nyaman kalian, output-nya bisa lebih maksimum. Jadi desain-desainnya bisa lebih oke gitu. Itu sih buat ekstrasnya. Jadi cari tempat nyaman kalian dan juga cara kalian yang paling enaknya buat bikin suatu desain gitu. Oke. Nah, jangan lupa start your journey. Oke, jangan lupa buat mulai dan coba nangkep dari apa yang udah aku sampaikan tadi untuk diimplementasiin di dalam proses desain kalian gitu. Stepnya tuh dari choose your favorable app atau aplikasi apa sih yang pengen kalian pakai dan pengen kalian dalemin. Kalau dari aku sendiri sih kayak nyaranin kalian buat ngedalamin satu aplikasi aja dulu, biar kalian bisa master itu dulu, bisa ngembangin ke arah-arah yang lebih keren gitu di dalam aplikasi itu, pokoknya master satu dulu, baru bisa nge-explore yang lainnya. Gitu. Baru start experimenting and keep trying. Gitu. Jadi, through the experience, your skill will develop and new findings will make you better along the way. Jadi, banyak banget sebenarnya sih kalau dari aku sendiri tuh pengalaman-pengalaman yang nggak bakal aku dapat kalau aku nggak nyoba sesuatu atau nyoba jadi panitia suatu acara gitu. Jadi, dari pengalaman itu bakal ngembangin banyak skill-skill baru. Dan ini penting banget guys, kalau buat graphic design ini bisa jadi soft skill pegangan kalian. Misalkan kalian mau nyari pekerjaan di luar dari apa yang udah kalian dalamin sekarang di prodi kalian gitu. Jadi bisa jadi soft skill dan nilai tambah buat nantinya kalian dipilih dalam bekerja. Gitu. Jadi jangan lupa untuk implement the values in your everyday design. And when you are already used to it, it will be really useful. Jadi ilmu-ilmu tadi itu nggak tumpak blok aku belajar dari awal dan langsung aku pahamin, tapi seiring berjalannya waktu aku makin paham kayak fungsi dari masing-masing elemen-elemen desain yang tadi udah aku sampaikan gitu. Dan itu berguna banget buat aku sekarang. Itu bisa ngembangin taste kalian atau feeling kalian dalam memilih desain gitu. Oke, sebenarnya udah itu aja guys buat hari ini yang pengen aku sampaikan. So, thank you. Dan jangan lupa, the best way to get things done is to simply begin. Jadi jangan lupa buat mulai nih. Buat mulai pakai ilmu-ilmu tadi, atau mungkin kalian mau dalemin lebih lanjut soal ilmu-ilmu yang udah aku sampaikan. Dan jangan lupa kalau kalian mau nanya-nanya, feel free aja buat nge-reach out ke aku. Dan aku open banget kalau kalian mau nanya-nanya. Kalau mau nanya-nanya gitu. Oke, udah sih kalau dari aku. Langsung masuk ke Q&A atau gimana? Nah, oke, baiklah, itu tadi pemaparan materi dari Kak Akbar. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Mungkin diperkenankan untuk 3 penanya dulu ya. Silakan menggunakan fitur raise hand kalau ada yang mau nanya. Yuk, tanya yuk. Udah mantap banget tadi materi. Ayo, ada yang mau nanya nggak? Jangan buang-buang kesempatan. Kalau nggak bisa on mic, lewat chat aja nggak apa-apa. Oke, itu ada dari Dewa Payu Putri atau Dan. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Apakah sebelumnya suara saya dapat terdengar? Sudah. Baik, terima kasih sebelumnya. Terima kasih atas pemaparan materinya dari Kak Akbar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Putudiah Widya Damayanti, dan hari ini saya ingin bertanya terkait dengan penggunaan vektor dalam desain gitu. Jadi saya salah satu orang yang ketika membuat konten itu sangat suka memberikan vektor gitu, sejenis animasi yang biasanya mungkin bisa dicari di platform seperti Freepik dan lain sebagainya. Gitu, dari Kak Akbar sendiri, ada tips dan trik nggak sih dalam memilih vektor yang sesuai gitu untuk menghidupkan desain? Dan mungkin dari Kak Akbar itu punya beberapa website yang mungkin free license ya, jadi nggak kena lisensi yang bisa digunakan dalam membuat konten. Dari saya itu saja, terima kasih.
Oke, untuk Kak Akbar mungkin bisa langsung dijawab dulu. Oke, oke, terima kasih tadi Dewa Ayu udah bertanya. Jadi ke vektor design ya, kamu nanya aku kayak biasanya pakai app apa misalkan buat vektor desain animasi gitu. Jujur kalau aku sendiri dulu tuh sempet senang banget sama yang desain kayak gitu, yang ada animasinya kan, yang ada orang mungkin nunjuk ini, pokoknya yang kayak menggambarkan apa ya, misalkan membuat register gitu, tapi udah ada gambar orang nunjuk kalender atau nunjuk website gitu kan. Dulu aku sering banget pakai itu, tapi jujur sekarang aku udah kurang suka pakai itu, karena apa ya, udah terlalu banyak orang yang makin ke sini, kayak makin lama tuh makin banyak yang make, jadi aku kayak nggak bisa ngebuat beda dari si vektor desain ini, kecuali aku gambar sendiri, dan sedangkan aku belum jago banget misalkan mau gambar vektor desain sendiri. Tapi kalau buat web apa, sebenarnya aku ada di HP, mungkin ntar aku coba cek dulu ya, ntar aku coba sampein di akhir. Soalnya nggak hafal-hafal banget buat webnya. Aku coba sampein habis ini deh. Aku buka HP dulu. Oke, mungkin boleh sambil lanjut pertanyaan berikutnya. Oke, tadi Wahyu, silakan hidupin mic-nya yuk. Oke, makasih Den. Terus kayak kenalin Kak, namaku Muhammad Wahyu Kanada. Ini mau nanya Kak, ini kan tadi udah dipaparin beberapa, mungkin tadi agak telat juga maksudnya. Terus kalau misalnya nih, aku sebagai yang pemula desain nih, kan udah dikasih materi beberapa teori-teori gitu. Terus kalau kita mau nerapinnya kayak praktekin dari awal tuh kita harus gimana dulu Kak? Kayak kita mau buat poster juga tapi nggak tahu untuk apa atau gimana gitu Kak. Kita mau buat apa gitu. Oke, jadi jadi pertanyaannya lebih ke arah ngembangin poin-poin tadi yang udah aku coba sampaikan ya, kayak cara ngembangin atau hal yang bisa gue lakuin sekarang tuh apa, itu kan ya? Iya Kak. Oke. Sebenarnya aku sempet ngeliat buku sih kalau buat ngembangin hal ini. Oke, ada buku, kayak kalian bisa nanti dalamnya ada masing-masing poin yang tadi udah aku sampaikan dan ada cara ngelatihnya di keseharian. Misalkan tadi typography. Nanti bakal ada, sebenarnya agak abstrak sih ini, menurut aku lebih ke arah, mungkin kalau kalian jurusan DKV ini baru masuk akal gitu. Jujur aku sendiri juga nggak ngerti kenapa latihannya kayak gitu. Pokoknya kayak nanti nulis paragraf dengan font yang berbeda-beda, terus tumpuk-tumpuk. Tapi kalau dilihat tetap enak, terus juga ngebentuk shapes atau bulatan-bulatan gitu, ntar ditumpuk-tumpuk. Dan nanti tetap make sense dan tetap enak dilihat. Itu ada bukunya sebenarnya. Aku coba buka dulu juga dan aku kurang hafal juga, nanti biar aku bisa coba share habis ini. Coba buka dulu di HP sebentar. Oke, sambil nunggu Kak Akbar ngeliatin itu. Boleh teman-teman yang lain kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Iya, silakan Kak Yumna. Ya, sebelumnya terima kasih Kak Akbar atas pemaparan materinya. Di sini aku mau bertanya jadi dari yang aku tahu untuk desain itu kan nggak gampang ya Kak. Dan selama ngedesain itu pasti ada rasa bosan atau jenuh. Nah, dari Kak Akbar sendiri ada tips nggak gimana biar kita ngejalaninnya itu konsisten dan nggak males-malesan, terutama untuk aku yang baru mau belajar software Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Yumna. Jadi aku juga ngerasain sih sering banget kayak jenuh desain, dan ya kalau jadi review designer tuh selalu nggak habis-habis dengan deadline gitu kan. Misalkan desain A baru kelar, minggu depannya udah ada lagi. Dan ya begitu-gitu aja terus kayak flow-nya dan berulang-ulang. Nah, buat bikin kalian nyaman atau enak gitu ngedesain berulang-ulang dan nggak capek dan bisa konsisten, kalau menurut aku tuh kayak cari apa yang ngedorong kalian dari awal gitu buat ngedesain ini. Jadi kayak kalau aku sendiri tuh kan aku di PWK kan, dan dari awal aku dikenalin desain atau mulai sibuk desain tuh di semester awal aku masuk PWK ini di UB. Dan aku ngerasain itu menjadi kesempatan buat aku lompat gitu dari PWK dan nanti kerjanya nggak di desain. Jadi aku ngerasa
ini penting nih buat masa depan aku, dan ini bisa jadi penentu hidup gitu loh. Kayak aku nggak tahu ntar ke depannya bakal lebih ke desain atau ke PWK-PWK-an gitu. Makanya kalau aku sendiri sekarang lebih fokus ke desain dan bisa konsisten karena aku ngerasa ini ada sebuah value yang aku dapat atau pembelajaran yang aku dapat dari tiap desain yang aku buat, dan aku selalu terus berkembang dan ya lama-lama jadi enak gitu dan nyaman buat desain. Dan kalau soal jenuh, kalau aku sendiri nggak usah dipaksain sih, soalnya aku tuh tipe yang kreatif nggak pernah bisa ditebak gitu loh. Kadang-kadang bisa deadline minggu depan, minggu ini aku udah ngerjain dan udah ada idenya buat ngerjain dan bisa kelar dengan cepat. Bisa juga aku hamin kayak 12 jam atau kayak 5 jam benar-benar mepet sama deadline-nya dan inspirasi bisa dapet. Jadi kayak kalau soal jenuhnya gitu, pokoknya jangan ditunda-tunda deh kalau ada kerjaan. Kayak mungkin bisa nyicil-nyicil dulu. Misalkan bikin konten sesuatu di feeds yang harus ada value atau ada nilainya yang disampaikan, itu bisa kalian take notes dulu atau nulis-nulis dulu bahannya apa aja. Jadi cicil-cicil dulu dikit-dikit dari hal yang gampang. Terus ya benar-benar dikit-dikit banget. Misalkan nyari inspirasi, bikin kayak board di Pinterest, itu bisa dikit-dikit dulu dicari. Di besokannya lanjut lagi. Pokoknya jangan terlalu maksain diri karena ya emang enak juga gitu ngedesain dipaksa dan harus bagus tuh. Aku udah pernah ngerasain banget, jadi nggak perlu dipaksain gitu. Take your time aja, enjoy prosesnya gitu. Udah cukup menjawab atau gimana dari Yumna? Baik, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Oke. Oke, buat teman-teman mungkin satu pertanyaan lagi kalau ada. Oke, BTW aku mau sambil jawab tadi pertanyaannya Dewa Ayu ya, yang vektor. Oh iya, Iya, boleh. Kak, betul. Oke, tadi kalau soal vektor nih aku udah ada megang nih anycons.design. Aku coba ketik aja deh. anycons.design. Jadi ini sebenarnya lebih ke vektor yang simple gitu sih, yang kayak icons gitu. Tapi ini lagi in sekarang. Justru sekarang bergerak gitu loh dari yang corporate design, yaitu ilustrasi orang, bergerak ke yang lebih simpel kayak cuma tangan doang, jempol doang, tapi dia 3 dimensi. Atau kayak halo gitu, kayak tangan tuh juga lagi in sih kalau sekarang gitu buat trends-nya. Terus ada apa lagi nih? Bentar. Sebenarnya kalau kayak gini aku nyimpennya di Instagram sih, soalnya banyak banget kayak orang-orang yang sharing buat nyari icon segini. Tuh. Paling bisa aku share tadi yang Anycons Design, www.anyconsdesign itu. Gitu sih. Mungkin ke jawaban yang tadi Wahyu udah, Kak. Oh ya, buat yang Wahyu sebentar ya. Iya. Oke, aku baru ingat namanya. Jadi namanya itu Graphic Designs The New Basic. Itu buku buat ngelatih feeling atau kayak pemahaman kita soal desain. Sebenarnya mirip-mirip sama kalau di RC itu kan, kalau di RC atau DKV itu biasanya Nirmana namanya. Kayak bentuk-bentuk gak jelas, terus ada kayak tusuk lidi, ditusuk-tusuk terus dibikin kayak ombak apa gimana. Terus sebenarnya kan buat ngelatih sensing atau taste kita gitu buat ngedesain. Jadi buat nama bukunya itu tadi. Apa aku perlu type di chatbox ini biar sekalian. Coba ketik di chatbox dia. Nah, itu buat nama bukunya. Oke. Nah, Dari mungkin pertanyaan terakhir dari Kak Rizkia.
Kak, tips trik dong buat nyari komponen plus nyimbangin semua komponen yang ada di desain. Itu biar enak dilihat gimana ya, Kak. Terima kasih. Oke, Kak. Oke, kalau buat nyari komponen itu sebenarnya banyak banget resources online yang ada. Contohnya tuh kayak Freepik buat yang kayak apa namanya? Freepik itu yang buat icon-icon atau yang lebih simple. Tapi ada juga yang bisa buat nyari misalkan desain poster atau desain bertema, maksudnya tuh kayak bentuk file PSD-nya, file Photoshop-nya. Jadi kayak gambar gedung-gedung mungkin atau gambar apa, itu bisa juga di Freepik sebenarnya. Dia ada file yang bentuk PSD-nya, atau kalau kalian pakai Adobe Illustrator bisa download dari situ. Sebenarnya aku juga sering ngambil komponen dari situ, misalkan butuh icon tangan atau gambaran orang, atau mungkin kayak pattern batik gitu, gambar batik itu juga ada di situ. Dan tuh editable, alias bisa kalian ubah-ubah warnanya, dan itu gratis. Itu buat nyari komponen. Terus buat nyimbangin itu sebenarnya coba fokus ke materi yang tadi udah aku sampaikan sih, yang buat layouting yang di bagian paling akhir. Itu penting banget buat nyimbangin komponen-komponen yang ada dalam suatu poster atau suatu desain. Jadi kayak peletakannya dan juga hierarkinya, apa yang pengen kalian tekenin nih buat ke orang-orang di luar sana. Mungkin kalau misalkan poster webinar, pasti kan kayak nama speakernya, kapan acaranya, dan juga kayak jabatan dari speakernya, mungkin dia di perusahaan apa gitu kan. Jadi penting banget kayak judul paling gede, terus judul yang setengahnya atau yang nggak terlalu gede itu dari nama speakernya, dan di bawahnya lagi baru kayak ayo register atau ayo daftar, dan ada link daftar ya gitu. Jadi itu sih kayak nyimbangin komponen yang ada dalam desainnya kalau dalam konteks poster gitu. Jadi coba di hierarkiin dulu apa yang paling penting, terus baru ditaruh dalam desainnya. Jadi bisa seimbang. Gitu sih. Oke, udah cukup, Kak? Udah cukup kalau dari aku. Kalau dari Hizkianya gimana nih? Udah cukup terjawab? Oke, sama-sama. Nah, baiklah. Karena tadi itu pertanyaan terakhir, kita udah sampai di akhir diskusinya, teman-teman. Nah, jadi dapat disadari ya bahwa memang elemen visual untuk era sekarang ini itu menjadi faktor yang penting untuk menarik perhatian. Berdasarkan forum diskusi ini, kita mendapat dasar-dasaran bagaimana cara mendesain suatu objek digital visual. Dalam hal ini itu poster. Dari cara memilih color, tipografi, layout, komposisi, serta pemilihan foto yang akan digunakan. Nah, di mana materi pada hari ini tentunya akan bermanfaat bagi kita masing-masing di kemudian hari. Oke, teman-teman, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, aku kembaliin ke host yang bertugas. Baik, terima kasih Raden atas diskusi bersama Kak Akbar. Jadi di sini nanti akan di-share link mengenai feedback dari kelas hari ini. Silakan teman-teman diisi, itu linknya sudah dikirim di kolom komentar. Nah, itu Kak Akbar bilang kalau ada yang mau ditanyain lebih lanjut, nanti bisa DM Kak Akbar langsung di akun Instagramnya tadi yang disampaikan di awal. Baik teman-teman, tiba saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih kepada Kak Akbar Fairuzadi selaku pemateri, serta teman-teman yang telah berpartisipasi di desain kelas Humanera pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita di masa yang akan datang. Harta semakin hari akan semakin habis, tetapi ilmu semakin hari semakin bertambah. Sampai jumpa kembali di kelas berikutnya di desain kelas Humanera. Tetap semangat, untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Akbar atas materinya. Terima kasih Kak Akbar. Terima kasih juga.
untuk teman-teman mungkin yang